Kalau kita bermuamalah di dunia ini teman-teman sekalian, bermuamalah semua karena mencari ridha Allah. Karena kalau seandainya kita mencari ridha manusia, maka Allah bisa balik keadaan. Ada orang sudah tahu ini haram, tetapi bagi dia yang penting atasan saya suka, yang penting mertua saya suka, istri atau suami saya suka, nggak masalah. Yang penting saya melanggar agama pun tidak ada masalah. Nah, ini berbahaya. Dia tidak sadar Allah bisa membalik keadaannya. Yang tadinya dia buat ingin manusia itu ridha dan dia dapat manfaat dari itu, maka Allah balik keadaan, tiba-tiba orang itu bisa jadi musuhnya selama itu adalah perbuatan dosa kepada Allah. Itu yang Nabi SAW menyebutkan di dalam hadisnya, man ardan nasa bisakhatillah, siapa yang membuat manusia ridha tapi pada sesuatu yang Allah murkahi, wakkalahu Allahu ilan nas, Allah akan buat dia bergantung pada manusia. Wakalahu ilan nas, kata ulama hadis adalah Allah gantungkan dia pada manusia, atau Allah akan selalu buat dia bergantung, mengemis dan minta-minta. Waman askhatan nas biridallah, dan siapa sebaliknya membuat manusia marah tapi karena Allah ridho dengan perbuatan tersebut, tetap aja dia komit menjalankan, kafahullahu ma'unatan nas atau mu'natan nas, maka Allah akan buat dia terlepas daripada ketergantungan pada manusia itu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Juga seseorang berkata dari sahabat kita, ya Rasulullah, ayyul mu'minuna afdal, orang mukmin apa yang paling afdal selama hidup di dunia ini? Maka faqal ahsanum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya, santun, ramah dan seterusnya. Qala fa ayyul mu'minina akyas, lalu orang mukmin siapa yang paling cerdas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian, wa ahsanuhum liman ba'dahu isti'dada, dan yang punya persiapan yang sangat baik setelah kematian itu. Ulaikal akyas, orang itulah orang-orang yang cerdas. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan. Teman-teman sekalian, kita lalui dunia ini silahkan, kejar prestasi terbaik, karena itu bagian daripada agama. Tapi konsepnya halal. Kita boleh makan yang terbaik, minum yang terbaik, kita pakai pakaian yang terbaik, kejar dunia ini, cari pasangan yang terbaik, punya keturunan, apa saja, menjaga nama baik, semuanya itu bagian daripada syariat. Tapi bukan jadi target, karena ini dibolehkan dalam syariat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah. Kejarlah apa yang Allah janjikan di akhirat sana, semua surga, bidadarinya, bidadarahnya, pakaian sutranya, istanahnya, kebun-kebunnya, permadaninya, semua kejar. Dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Boleh dunia ini, tapi untuk akhirat. Kita perlu faham juga teman-teman, di sini ada poin penting saya ingin titik beratkan. Banyak orang salah faham, begitu sudah faham atau membaca dari dalil seperti tadi, mereka anggap, sudahlah kalau gitu, dunia tidak usah kita nikmati. Biarkan saja kita pakai sendal putus atau tidak pakai sendal, bajunya kotor, penampilannya kotor, jorok, ya. Badannya bau, kendaraannya acak-acakan, semuanya rumahnya kalau kita datang berantakan. Ini pemahaman yang keliru, bukan ini yang dimaksud. Zuhud itu sebagian orang-orang mendefinisikan salah, kata ulama. Mereka mengatakan zuhud meninggalkan dunia untuk akhirat. Kata ulama ini secara zahir seakan-akan baik maknanya, tapi sebenarnya keliru dalam penempatannya. Kita tidak disuruh tinggalkan dunia, karena baginda Nabi SAW makan kambing, daging kambing, dan beliau sangat gemar dengan itu. Bahkan beliau gemar sekali dengan tharid, dan tharid adalah roti gandum yang ditebari di atasnya kari kambing. Itu makanan favorit Nabi SAW. Beliau menikmati makan kurma dan semangka, sampai beliau mengatakan panasnya ini ditunjuk kurma, didinginkan dengan dinginnya ini ditunjuk semangka, lalu ditunjuk semangka, dinginnya ini ya dihangatkan atau diimbangi dengan panasnya ini. Beliau makan SAW. Nabi SAW menggunakan pakaian yang sangat indah dan bagus. Tidak pernah Nabi SAW pakai baju kumuh. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak riwayat, antaranya hadis Bukhari, kalau Nabi SAW pernah dihadiahkan baju oleh seorang wanita, dan baju itu mantel musim dingin, sangat bagus. Dan Nabi SAW orang yang sangat tampan, ya. Sebagian ulama mengatakan kalau Yusuf alaihissalam diberikan sepertiga kekayaan dunia, maka Nabi SAW diberikan lebih daripada itu. Orang kalau melihatnya suka, tampan, ya, bersih, putih. Nabi SAW waktu dihadiahkan beliau pakai, dan semua sahabat di masjid kagum. Sambil mengatakan, di antara mereka yang meriwayatkan hadis, kami tidak pernah melihat orang setampan dan seindah Nabi SAW setelah pakai jubah itu. Beliau pakai baju yang sangat bagus. Ya.
Beliau pernah menolak baju satu-satunya waktu Umar bin Khattab tawarkan karena sutra. Dan laki-laki tidak boleh pakai sutra. Ada baju sangat bagus dari sutra. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah anda beli baju ini? Lalu kemudian anda pakai pada saat hari Jumat, menyambut tamu, hari raya, Idul Adha, Idul Fitri. Maka Nabi SAW mengatakan, tidakkah kau tahu hai Umar bahwasanya Allah telah mengharamkan bagi kaum laki-laki sutra? Enggak boleh. Berapa hari kemudian Nabi SAW mengirim baju sutra yang sama itu, jubah, kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar heran, berapa hari lalu Nabi SAW larang, kenapa sekarang Nabi malah kirim? Maka beliau segera ke rumah Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, bukankah anda melarang kami untuk menggunakannya? Kenapa anda kirim kepada saya? Kata Nabi SAW, aku tidak mengirimnya untuk kau pakai, tapi sedekahkanlah, gitu kan? Karena itu haram, tidak boleh orang kasih kepada saya, sedekahkan saja. Maka Umar pun mengirim kepada adiknya yang masih kafir di Mekah, sampai keluar fatwa sebagian ulama bolehnya memberikan hadiah saudara atau kerabat yang masih kafir, karena masalah perbuatan atau diambil dari sikap Umar radhiyallahu anhu ini. Itu saja yang Nabi SAW tolak. Tapi kalau hadiah semua Nabi terima. Nabi SAW punya imamah berwarna hijau, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih. Nabi SAW punya baju, beberapa buah baju yang bagus. Bahkan Nabi SAW memiliki beberapa ekor unta. Ya. Beberapa athar menyebutkan kalau Nabi SAW berpoligami, punya berapa rumah. Di setiap rumah itu ada unta untuk ummahatil mu'minin. Dan kalau unta itu sekarang mobil Alphard, mahal, gitu kan. Nabi SAW menitipkan di setiap rumah ummahatil mu'minin ada pembantu. Ada pembantu. Dan menggunakan pembantu jasa ada. Bahkan Nabi SAW mengatakan siapapun di antara kalian yang Allah tundukkan saudara-saudaranya melayaninya, maka dia harus berbuat baik pada mereka. Karena sungguhnya Allah telah meringankan pekerjaan kalian melalui tangan-tangan mereka. Maka berilah mereka makan apa yang kalian makan, berilah pakaian apa yang kalian gunakan. Jadi boleh pakai pembantu, gitu kan. Nabi SAW pernah menemukan sendal beliau putus, lalu beliau menjahitnya. Dan beliau juga menerima hadiah sendal lain baru dari para sahabat, gitu kan. Jadi semuanya ada, ya. Nabi SAW menikmati masalah itu. Nabi SAW memiliki beberapa sahabat yang membantu beliau, bukan satu dua orang. Seperti Abdullah bin Mas'ud khusus untuk menyiapkan siwak dan sendal Nabi SAW. Kita tahu Zaid bin Haritha, anak mantan budaknya Nabi SAW, lalu dibebaskan, kemudian dia jadi anak angkat Nabi sementara waktu di Mekah, kemudian kembali lagi kepada anak angkat, ya, pernah dibebaskan Nabi SAW dan anak angkatkan. Ini juga membantu Nabi SAW. Begitu juga dengan anaknya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian Nabi SAW juga punya anak bin Malik khusus untuk belajar untuk beliau di pasar. Beliau punya seorang bernama Kirjira, orang yang berbudi kitab yang khusus mengangkat pelana Nabi SAW di kudanya. Nabi SAW punya banyak pembantu yang membantu beliau. Nabi SAW punya beberapa pedang, perisai yang beliau berikan nama masing-masing daripada benda-benda itu. Dari satu sisi yang lain, Nabi SAW mengatakan, cintakan kepada dunia kalian ini karena adanya wanita dan minyak wangi. Nabi SAW suka dunia, bukan tidak suka, tapi bukan menjadikan target utama. Maka jangan juga kita tidak boleh ifrat, tidak boleh kafir, tidak boleh berlebihan dalam meninggalkan dunia. Tidak boleh juga kita terlalu mencintai dunia, kita menjadi unggahan untuk akhirat. Maka Nabi SAW memberikan contoh yang sangat baik di sini. Beliau makan makanan yang baik, beliau kita makan yang baik. Dan Allah memberitakan kita makan yang halal dan thayyibah. Makan yang halal dan thayyib, ini berkualitas, gitu kan? Maka kita harus tahu makna zuhud yang sebenarnya adalah mendahulukan akhirat dari dunia, bukan meninggalkan dunia. Kalau meninggalkan dunia berarti kita tidak akan pernah lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menikmati dunia ini. Makanya sebagian orang yang salah faham di sini mengatakan kita tidak usah pikirkan dunia, makan roti kering saja, ya. Tidak usah pakai kendaraan, nanti berlebihan mencintai dunia. Saya pernah masuk di sebuah masjid, itu hari di daerah Surabaya. Waktu saya pas mampir di rumah kakak saya, lalu saya mampir sebuah masjid. Ada seorang berdiri habis sholat, lalu kemudian dia ceramah. Di antara kalimat yang diceramahkan adalah, kita nggak usah terlalu pikir dunia ini. Udahlah, nggak usah pakai baju satu saja cukup, nggak usah begini dan begitu, nggak usah makan yang enak. Jadi banyak hal yang disuruh tinggalkan sama dia. Padahal sebenarnya Allah SWT suruh kita makan yang baik. Allah SWT menyuruh kita menggunakan pakaian yang terbaik. Ada sahabat pernah teman-teman dalam hadits Bukhari, itu di masjid berantakan. Maksudnya kelihatan orang ini berantakan, rambutnya berantakan, pakaiannya biasa. Nabi SAW tanya, kau ini punya sesuatu enggak dari harta? Dia bilang ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa hartamu?
Dia bilang saya punya unta, saya punya kuda, saya punya keledai, saya punya domba. Artinya orang kaya gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, kalau begitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah? Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'amiha ala abd. Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Tidak benar orang mukmin itu kalau sudah faham masalah akhirat kemudian dia pakaiannya kumuh, masjidnya kotor, rumahnya kotor, makannya tidak mau yang enak. Enggak, keliru. Sebagian ulama memberikan gambaran tentang termasuk bentuk syukur kepada Allah adalah kalau seseorang itu menikmati dari dunia selama itu halal dan tidak berlebihan. Misal saya kasih contoh, kalau kita masuk supermarket ada anggur harga 200.000 kualitasnya A, bagus. Ada anggur kualitas B harganya 150.000. Kita mampu, kita beli yang A dengan niat menikmati apa yang Allah sudah berikan. Itu ada pahalanya sendiri dan dibolehkan karena masuk dalam makna thayyibah. Halalan thayyibah, halal artinya dibolehkan, thayyibah artinya yang berkualitas, yang bagus gitu. Kita tahu yang dijanjikan oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah SWT, daging ini, daging itu. Yang diharamkan sedikit. Misal Allah haramkan babi nggak boleh. Allah sudah perlihatkan babi itu seperti apa, ini jangan dimakan, ya berbahaya buat kalian. Lalu Allah ganti dengan daging yang lain banyak, sapi, kambing, ayam, semua hewan-hewan di air halal. Kita disuruh makan, suruh nikmati itu. Maka perlu difahami makna zuhud di sini supaya tidak salah faham. Ya, bahwasanya kita boleh nikmati dunia. Bahkan kita boleh dalam Islam dan sangat dianjurkan mengejar prestasi terbaik dari harta, dari jabatan, dari prestasi pendidikan. Kalau kita sekarang titel akademik, silahkan kejar yang terbaik. Bahkan itu bagian daripada yang terbaik dalam agama. Pernah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di umur beliau sudah sangat tua, rambutnya semua putih, alisnya putih, jenggotnya putih. Beliau mengambil bibit kurma kecil, lalu mau ditanam. Bibit kurma ini mirip kelapa kalau kita, tumbuhnya lama sekali gitu kan. Maka beliau tancapkan, sebagian murid-muridnya di sebelah nanya, wahai Ibnu Umar, semoga Allah selalu menjaga anda, apakah anda bisa ambil manfaat dari pohon kurma ini? Saya pohon kurma ini sudah lama tumbuhnya dan anda sudah tua. Kata beliau, orang mukmin fikirannya begitu, dunia ini tanam pohon, tapi ada urusan dengan akhirat. Dia mengatakan, kalau tidak bermanfaat, kalau aku tidak ambil manfaat darinya, akan bermanfaat bagi orang setelahku. Artinya akan jadi amal untukku nanti. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, kalau di tangan seseorang di antara kalian ada bibit tanaman dan besok dia tahu kiamat, tetap dia tancapkan masalah itu. Tetap dia tancapkan masalah itu. Yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, kejar prestasi dunia ini. Tunjukkan yang terbaik sebagai seorang muslim. Masjid kita, badan kita, rumah kita, kendaraan kita, cari yang terbaik. Dan harus selalu bersih. Allah SWT suruh kita itu. Kata Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, rapi, bersih, suka dengan semua itu. Allah janjikan kita di akhirat, surga, semuanya keindahan. Bidadari digambarkan dengan kecantikannya, bidadara dengan keindahannya. Allah SWT gambarkan mereka seperti permata-permata. Ya, kalau bidadari hurun ain, kalau bidadara diistilahkan dengan wildanun mukhalladun. Kemudian juga taman-tamannya, pakaian-pakaiannya, istanahnya dari emas, pohon, segala macam hal, semuanya keindahan. Kita kembali kepada riwayat dunia. Pernah ada sahabat juga masuk ke masjid, rambutnya berantakan. Lalu kata Nabi SAW, suruh orang ini keluar, suruh orang ini keluar dulu, suruh sisir rambutnya dengan rapi, baru masuk ke masjid. Perhatikan tentang keutamaan sholat Jumat. Kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat dengan sebersih-bersihnya, pakai baju terbaiknya, menggunakan minyak wangi yang terbaik yang dia miliki, menyisir rambutnya dengan rapi, kemudian dia ke masjid dan dia kerjakan sholat yang diperintahkan, maksudnya tahiyat masjid, kemudian dia tidak memisahkan antara dua orang yang duduk dan dia dengarkan khutbah lalu dia sholat, kecuali dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Rentetan kebersihan dan kerapian berhubungan sekali dengan masalah pengampunan dosa. Oleh karena itu teman-teman, dunia kita disuruh kerjakan. Jadi bukan berarti tadi awal kita sampaikan dunia itu terhina segala macam. Itu terhina kalau kita jadikan sebagai target. Tapi kalau kita tunggangi untuk mendapatkan kebaikan di akhirat, maka akan berbeda hukumnya. Saya akan bacakan teman-teman sekalian beberapa statement kaum salafus saleh tentang masalah pentingnya seseorang tetap ada prestasi dunianya, tapi tentu kita bukan menjadikannya sebagai target utama. Ada beberapa dalil atau beberapa kisah ya yang berhubungan dengan masalah itu. Dalil dulu saya sampaikan. Di antaranya sabda Nabi saya baca dari firman Allah SWT dulu dalam surah Al-A'raf ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wat tayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Al-ayah artinya, katakan hai Muhammad, siapa yang berani mengharamkan perhiasan dunia ini, makanan bagus, pakaian, penampilan, ya, kesehatan, siapa yang mengharamkan itu untuk hamba-hamba Allah yang telah Allah keluarkan buat hamba-hambanya, dan juga thayyibat minar rizq. Makna thayyibat minar rizq bisa makanan yang wangi, yang bagus, pakaian yang bersih, segala macam. Katakanlah hai Muhammad, itu memang aku peruntukkan, kata Allah, untuk hamba-hambaku yang beriman di kehidupan dunia, dan mereka akan juga menikmatinya di akhirat. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Katakan hai Muhammad, dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini terhampar untuk kalian. Jalanlah di muka bumi, menyebarlah dan makanlah dari rezeki-rezeki Allah. Nikmati, silakan. Makan buah-buahan yang bagus, minuman yang enak, segala macam. Dan ketahuilah kalian akan dikembalikan kepadanya. Tentang kegiatan orang-orang kaum laki-laki di hari Jumat, disuruh secara khusus mencari rezeki. Dalam surah Jum'ah ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kalian selesai mengerjakan solat Jumat, menyebarlah di muka bumi. Dan apa yang dikerjakan? Kumpul-kumpul sama orang? Enggak, kata Allah, wabtagu min fadlillah, cari rezeki-rezekinya Allah itu. Dan ingatlah Allah dalam pekerjaan cari rezeki, ingatlah Allah dengan zikir atau mengingatnya dengan yang banyak, agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Baginda Nabi SAW memotivasi kita untuk mengejar prestasi dunia yang terbaik, tapi yang halal, dan tujuannya nunggangi untuk akhirat. Dia kerja, targetnya adalah bagaimana uang-uang yang dia dapatkan untuk bangun masjid, rumah anak yatim, membiayai keluarganya, semua dia bawa ke akhirat. Kata Nabi SAW, ma akala ahadun ta'amun khairan min an ya'kula min amali yadi, wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kul min amali yadi. Tidak ada sesuatu makanan, sesuap makanan yang lebih baik dimakan oleh seseorang dibandingkan yang dia dapat dari hasil kerjanya sendiri. Disuruh bergerak, tidak boleh malas. Bahkan Nabi SAW berlindung dari sifat malas ini. Dan ketahuilah, nabinya Allah Daud makan dari hasil tangannya sendiri. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, Nabi SAW bersabda, kana Zakaria alaihissalam najjara. Ketahuilah, kata Nabi SAW, Nabi Zakaria alaihissalam adalah tukang kayu yang menguasai bidangnya. Riwayat yang lain dikatakan anna Idris alaihissalam kana khayyatan yatasaddaqu bi fadli kasbi. Bahwasanya Nabi Idris alaihissalam adalah seorang tukang jahit yang mahir, dan dia makan dari hasil jahitannya itu, serta juga dia bersedekah dengannya. Jadi ada penyatuan antara mendapatkan terbaik di dunia supaya bisa hidup, kemudian juga di akhirat dia jadikan target akhiratnya, dia bersedekah untuk target akhiratnya. Dikatakan bahwasanya di dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, motivasi untuk kita bekerja di dunia, jangan bermalas-malasan, tapi ingat konsepnya 5 huruf halal, kemudian bawa itu ke akhirat. Dikatakan dalam hadis, li'an ya'khudha ahadukum abhulah. Ketahuilah, kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian membawa potongan-potongan talinya, thumma ya'til jabal, lalu dia datang ke atas sebuah gunung. Riwayat lain, kemudian dia datang ke hutan, ya. Thumma ya'ti bihi jazmatin atau bihizmatin min hatab, lalu dia datang membawa tumpulan kayu-kayu bakar, fayabi'aha fayustagna bithamaniha, lalu dia menjualnya, dia pikul lalu dia jual di pasar, lalu dia akhirnya hidup dari penjualannya. Khairun lahu minan yas'alan nas, lebih baik daripada dia mengemis pada manusia. U'tuhu aw mana'uh, baik dia diberikan ataupun dia ditolak untuk diberikan. Berarti ada motivasi yang sangat besar untuk bisa bekerja, mencari prestasi dunia ini. Jangan tinggalkan, tapi jangan jadikan sebagai target utama. Ya, biasanya dasarnya itu adalah orang kalau targetnya akhirat, dia cuma fokus kepada yang halal, dan setiap kali ada harta, dia sibuk, apalagi yang saya harus keluarkan nih, kemana lagi saya harus keluarkan. Ada seorang salafus saleh, dia dengan beberapa sahabat-sahabatnya bergerak dalam bisnis perniagaan, dan semuanya sukses. Tapi rupanya teman-temannya ini tidak pernah
menjalankan sedekah, selalu nabung saja sehingga ada gudang mereka harta penuh dengan harta. Yang satu ini tokoh kita, tidak disebutkan namanya, saya tidak temukan namanya dalam kisah ini, tapi dikatakan dalam athar ini insyaallah sahih. Dia katakan dia sendiri tidak nabung, setiap ada hartanya selalu dia keluarkan, dia pakai kebutuhan dia, tambahin modal, disedekahkan. Sedekahnya ini membuat dia tidak punya tabungan. Maka teman-temannya bilang, kau tidak sayang dengan hartamu, setengah mati kerja, toh juga kemudian kau habiskan begitu saja, sedekah terus, kami lihat gudang-gudang kami penuh, kau tidak sayang dengan hartamu? Maka kalimat sayang ini digarisbawahi sama dia. Dia mengatakan justru kalian yang tidak sayang harta kalian, karena sayangnya saya sama harta saya sampai saya bawa ke sana, maksudnya ke akhirat. Saya sedekah ini saya bawa ke akhirat, kalian yang tidak sayang, kalau kalian meninggal jadi warisan semua ini. Maka statement yang sangat menarik dari seseorang yang faham tentang konsep masalah ini. Dikatakan juga bahwasanya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim imtahanul mihan, mereka berusaha untuk menguasai bidang-bidang spesialis di dunia ini. Wa ba'u wasyarau, mereka beli dan mereka menjual. Wa talabur rizqil halal, sibuk mencari rezeki-rezeki halal. Qala Sa'id bin Musayyab rahimahullah, seorang tabi'in bernama Sa'id bin Musayyab berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat Nabi semuanya ridwanullah alaihim yang beliau temui ya, karena tabi'in ini belajar dari sahabat, yatjaruna fi bahr Rum, mayoritas mereka berniaga sampai ke laut-lautnya bangsa Romawi. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, ta'allamul mihna, belajarlah keterampilan-keterampilan itu. Apa saja yang kalian mampu, fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati, karena pasti nanti dia butuh kepada keterampilannya itu. Kuasai. Orang mukmin bukan berarti vakum, tidak bergerak, udah di masjid aja duduk tanpa ada ibadah, tanpa ada pekerjaan dan usaha, ini keliru. Juga Abu Darda radhiyallahu anhu dikatakan dalam riwayat yang sahih, la yukidun nara tahta kidrihi hatta tadma ainah. Abu Darda menjual makanan dan boleh masak sendiri. Jadi saking seringnya masak sampai kadang-kadang asap hitam dari bawah pancinya itu mengenai matanya sehingga membuat matanya menangis radhiyallahu, atau mengeluarkan air mata radhiyallahu anhu karena mencari rezeki halal. Dan Aisyah juga berkata radhiyallahu anha, kana Abu Bakar radhiyallahu anhu atjaru Quraisy hatta dakhala fil imarah, bahwasanya Abu Bakar adalah orang Quraisy yang paling mahir dalam berdagang ya, sampai beliau masuk ke pemerintahan. Waktu sudah ada amanah pemerintahan beliau berhenti, tapi dulunya beliau berdagang. Seorang tabi'in bernama Qais bin Asim rahimahullah berkata, atau mewasiatkan anak-anaknya pada saat dia mau meninggal, ausa Qais bin Asim abnahu inda wafati, pada saat dia mau meninggal dikasih wasiat. Faqal, beliau berkata, alaikum bil mali wastina'ah, kalian harus cari harta itu dan urus baik-baik harta-harta itu, prestasi dunia ya. Fa inna mambahatul karim, karena dia pendapatan yang bagus, kalau dia halal dia bagus. Kita bisa bangun masjid, rumah anak yatim, bisa infak untuk jihad. Bahkan mayoritas ayat tentang jihad selalu Allah dahulukan bi amwalikum wa anfusikum, harta kalian, jiwa kalian. Nabi SAW juga begitu. Kalau mau jihad, semua peperangan Nabi suruh dulu jihad, kumpulkan harta, beliau tunggu di masjid, lalu sahabat mengumpulkan, setelah siap baru beliau siapkan pasukan perang ya. Karena harta dibutuhkan di sini. Wa yustagna bihi anil laim, dan bisa menyelamatkan dari keterhinaan. Nah. Wa iyyakum wal mas'alah, dan hati-hati dari mengemis, fa innahu akhiru kasbar rajul, karena dia pendapatan terakhir bagi seseorang. Kalau betul-betul dia bangkrut usaha, sudah berusaha cari sana sini tapi tidak dapat, baru kemudian dia boleh meminta di sini. Sa'id bin Musayyib juga berkata, la khaira fi man la yatlubul mal, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak berusaha mencari harta tapi yang halal di dunia. Yaqdi bihi dainah, dia bisa membayar utangnya dengan pendapatan itu. Wa yasunu bihi irdah, dan dia bisa memuliakan nama baiknya dengan harta itu. Wa yaqdi bihi dhimamah, dia penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wa in mata, kalaupun dia mata atau mati, maksudnya kalau dia pun mati, taraka mirathan liman ba'dah, dia akan tinggalkan warisan bagi ahli warisnya. Dahak ibn Muzahim juga, Dahak ibn Muzahim mengulangi hadis saja, saya sudah sebutkan hadis tadi, saya langkahi. Umar bin Khattab juga pernah berkata, maksabu fi di'anah khairu min su'alin nas,
Pencarian pendapatan dalam keadaan susah payah, angkat batu, kumpulin ini, mungkin buang sampah, apa saja, dalam keadaan susah payah, jauh lebih baik daripada mengemis dengan manusia. Ada wasiat menarik teman-teman sekalian dari Luqman Al-Hakim. Luqman seorang yang saleh, dalam pendapat yang kuat mengatakan dia adalah seorang yang saleh yang Allah kekalkan namanya dalam Al-Quran, surah Luqman. Dinukil sebuah kisah, dikata dia pernah mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayyi, wahai anakku, istagni bil kasbil halal, selalu cari rezeki halal itu. Jangan kau diam, jangan vakum, jangan malas, bergerak cari pendapatan yang halal. Fa innahu maftaqara ahadun illa asabahu ihda thalathu khisal. Tidak ada orang yang meninggalkan mencari rezeki halal di dunia ini kecuali dia akan ditimpa salah satu dari 3 masalah besar. Yang pertama, rikkatun fi dinihi, agamanya lemah. Orang kalau tidak punya pendapatan, pengangguran, malas, agamanya lemah. Makanya banyak orang murtad hanya dengan sembako, ya. Lemah agamanya. Dia kalau mau sholat tapi ada pembagian sembako gratis, tinggalin sholat dulu. Lemah imannya. Au dha'fu fi aqlih, atau akalnya jadi lemah. Orang kalau pengangguran, malas, akalnya jadi lemah, tidak ada idenya. Tapi kalau antum berusaha di sini gagal, pindah lagi berusaha gagal, berusaha, nanti akan dari pengalaman ini akan banyak ide. Tapi kalau orang malas, orang nganggur, pengangguran 10 tahun tidak bekerja di pinggir jalan, cuma tahu minta-minta sama orang, nggak ada idenya, lemah akalnya. Dikatakan yang ketiga, awwahau fi muru'ati, atau keterhinaan di dalam kehormatannya, orang anggap remeh, gitu kan. Wa a'dham min hada, bahkan yang lebih parah daripada itu, istighfafun nasu bihi, manusia tidak membutuhkan dia. Nabi SAW teman-teman selama kehidupan dunia ini beristiadzah kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari kemiskinan, kekurangan, kehinaan. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad, kata Nabi SAW, ta'awwadhu billah minal faqri wal killati wal dhillati, berlindunglah kalian selalu kepada Allah selama hidup dunia ini dari kefakiran, jangan sampai miskin. Berusaha untuk maju, karena Islam menyuruh kita untuk maju, dan kita semuanya punya potensi yang sama. Semua kita punya 24 jam waktu sehari, semua kita punya 2 mata, semua kita punya 2 tangan, 2 kaki, potensinya sama. Kecuali yang Allah lahirkan cacat itu berbeda, kita tidak bicara, kita bicara umumnya kita ini. Semua punya potensi yang sama, maka siapa yang berusaha dia akan dapatkan. Allah katakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha mengejar jalan-jalan kami, apa yang kami janjikan, kami akan tunjukkan ke jalan-jalan kami itu. Pepatah bahasa Arab, manjadda wajad, siapa yang berusaha dia akan dapat hasilnya. Nabi SAW mengatakan, berlindunglah kalian dari sifat atau dari kefakiran dan dari kekurangan, serta juga dari kehinaan. Juga dalam riwayat An-Nasai dan Abu Dawud, baginda Nabi SAW berlindung dari kelaparan dan kesusahan hidup. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat dari kelaparan, karena susahnya hidup, karena dia seburuk-buruk keadaan. Juga dalam riwayat lain beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ajz wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat ajz, putus asa, tidak mau bergerak, wal kasal, dan malas. Ini sering muncul. Kalau orang malas maka sering putus asa. Nabi SAW berlindung dari keduanya. Dan kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah masukkan dalam kategori dosa besar putus asa dari rahmat Allah. Kayaknya Allah nggak akan buat saya kaya seperti fulan. Kayaknya saya tidak bisa sembuh. Kayaknya saya tidak bisa maju. Ini semua nggak boleh. Kita harus semangat, sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Islam adalah agama yang bergerak, memerintahkan para penganutnya untuk maju. Dan Nabi SAW juga mengatakan, selain Allah inni a'udzubika minal azzi wal kasal, beliau mengatakan wal jubni wal bukhl, dan jangan sampai juga aku jadi pengecut dan juga pelit, wa galabatid daini wa qahlir rijal, dan aku juga terlilit utang dan juga dikuasai oleh orang-orang. Jadi maksudnya terus menerus menjadi terikat dengan orang karena banyaknya utang, akhirnya orang bisa perintah sana perintah sini, terhina di depan orang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Sebagian ulama mengatakan kalimat mulia, dia mengatakan begini, innahu la yaliku birrajul al-aqil ay yarda li nafsi ay yakuna himlan 'alal mujtama'. Tidak layak bagi seorang laki-laki yang berakal, muslim, mukmin melalui dunia ini, dia ridho untuk dirinya menjadi beban bagi masyarakat. Thaqilan la faidata min. Dia jadi berat dalam hidupnya, memberatkan juga orang lain, tidak ada manfaat yang dia bisa dapatkan. Farigan an syughul. Dia selalu tidak pernah mau bekerja. Yaqulu Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata tentang masalah itu, inni la 'ala ar-rajula fayu'jibuni syakluh. Saya biasa melihat orang, kadang-kadang saya kagum melihat penampilannya. Faqila, ya. Nam, fa idza sa'altu, pada saat saya tanya tentang apa pekerjaannya, maka dikatakan kepadaku la amalalah saqata min aini. Kalau dikatakan kepadaku bahwasanya tidak ada pekerjaannya dia, maka jatuhlah dia dari mataku. Maksudnya tidak ada nilainya di sisi Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab juga radhiyallahu anhu pernah, teman-teman sekalian, menemukan sebagian orang di dalam masjid selepas sholat. Selepas sholat orang-orang ini duduk dan tidak bergerak. Maka Umar bertanya, apa yang kalian kerjakan di sini? Mereka bilang, kami sedang menunggu rezeki Allah. Habis sholat Jumat, yang Allah suruh dalam surah Jumat keluar, mereka duduk malah santai-santai. Kata Umar, apa yang kalian buat di sini? Kami tunggu rezeki Allah. Kata Umar sambil menghadik mereka, seseorang di antara kalian berkata aku menunggu rezeki tanpa bekerja dan bergerak, padahal dia tahu bahwasanya Allah sudah mencatatkan tidak akan pernah terjadi langit menurunkan hujan emas atau perak. Ini juga mirip dengan waktu dari statement Umar bin Khattab ini pernah dikembangkan oleh seorang tabi'in masyhur, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, di Mekah. Salah satu ulama tabi'in masyhur, dia dengan Atha bin Abi Rabah rahimahullah, dua ulama tabi'in masyhur di Mekah. Sufyan ats-Tsauri ini pernah temukan juga begitu, habis sholat Jumat ada orang-orang lagi ngumpul-ngumpul, duduk-duduk. Ditanya, kenapa kamu? Kalian buat apa di sini? Rupanya Sufyan ats-Tsauri keliling-keliling dekat masjid, dilihat sama dia, karena dia punya pengajian situ, dia keliling, dia lihat ada orang-orang ngumpul, anak-anak muda, ngapain di sini? Mereka mengatakan, nahnu mutawakkiluna 'ala Allah. Kami orang yang bertawakal kepada Allah. Lalu mereka mengatakan, wa ma nasna? Lalu apa yang harus kami lakukan? Kami enggak tahu buat apa. Mau kerja apa enggak tahu, mau ini apa enggak tahu. Kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, keluarlah, carilah rezeki Allah dan jangan kalian menjadi beban bagi masyarakat. Jangan kalian jadi beban bagi masyarakat. Apa yang kita sampaikan dari awal sampai akhir, teman-teman sekalian, adalah dunia ini tempat sementara dan kita lalui, dan seorang mukmin harus menganggap dunia ini tempat berlalu, ya. Seperti kita kalau lagi safar naik bus, singgah sebentar kemudian kita lanjutkan perjalanan, seperti itulah dunia. Boleh dinikmati, tapi untuk menikmati apa, untuk ditunggal menuju ke akhirat, ya. Dunia baru masjid, rumah yatim, apalah amal soleh, bantuan, dermawan, maka Allah Subhanahu wa taala akan murahkan bagi dunia itu dan dia membawa kepada akhirat. Jadi jangan pahami seperti saya bilang tadi, oh kalau kita bahas dunia itu berhina, bahkan lebih daripada bangkai, berarti kita tidak usah lagi mencari pendapatan, tidak. Kalau kita sampaikan bahwa dari syar'i, baik dari hadis Nabi SAW, dari ayat-ayat Al-Quran, juga dari statement para salafus saleh tentang pentingnya seorang untuk bergerak. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita menggarisbawahi bahwasanya zuhud adalah mendahulukan akhirat dari dunia. Kalau antum bekerja silakan, punya toko, punya segala macam, tapi ingat, punya toko ini kalau azan tutup, berhenti dulu, dahulukan akhirat. Transaksi selesai. Ya, dan kita berharap satu waktu pemerintah kita bisa punya peraturan seperti itu. Kayak di Saudi misalnya, azan harus tutup. Kalau yang tidak tutup didenda oleh pemerintah Saudi. Makanya kita kalau pergi umroh atau haji, kita lihat toko-tokonya orang dibuka, bahkan tidak ditutup, kadang-kadang ada yang cuma ditutup sama kain atau dibuka begitu saja. Enggak ada juga orang berani mencuri karena tangannya akan dipotong. Syariat Islam berlaku, gitu kan. Juga teman-teman, saya ingin titik beratkan poin penting. Kalau antum jadikan dunia, insya Allah kita tutup dengan statement seperti ini, kita buka pertanyaan setelah itu, mungkin akan berkembang dengan pertanyaan insya Allah. Kalau antum mau grafik usaha antum di dunia ini berjalan, kehidupan antum selalu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pernah berpisah, tidak akan pernah dipisahkan antara prestasi dunia ini dengan urusan sosial, nggak bisa ketemu. Harus antum pertemukan dengan akhirat ini. Misal kita buka restoran, nggak usah pikirkan selalu keuntungannya,
Tapi bagaimana ada di antara makanan itu yang antum bagikan kepada orang lain. Punya toko pakaian, bagikan pakaian kepada orang lain. Yakin dengan izin Allah grafiknya akan naik. Dalam sebuah hadits Bukhari disebutkan bahwasanya ada dua orang dari Bani Israel, kata Nabi SAW dulu. Dua-duanya bersahabat dan kebunnya bersebelahan. Pas lagi musim peceklik, panas sekali. Semua orang berharap turun hujan. Kata Nabi SAW, lalu lewatlah awan di atas kebun salah seorang dari keduanya. Dan dia mendengarkan suara dari awan itu mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya Fulan. Ternyata Fulan ini disebutkan nama temannya di sebelah. Maka dia pun mengikuti awan tersebut, betul-betul awan itu mampir di atas kebun temannya, turun hujan. Yang lain tidak hujan, cuma dia saja, cuma temannya saja. Lalu kata Nabi SAW, orang ini tadi bertanya pada temannya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu? Sampai pada saat kami lagi nunggu hujan, peceklik, cuma kau yang dapat hujan. Jawabannya dia sederhana, aku membagi pendapatanku menjadi 3 bagian. Pendapatannya, bukan modalnya, pendapatan. Begitu dapat untung dibagi 3 langsung. Sepertiganya aku sedekahkan. Yang paling pertama itu sosialkan dulu. Sepertiganya aku berikan buat keluargaku. Sepertiganya aku kembalikan kepada modal usahaku. Gara-gara itu grafiknya naik terus. Bahkan lagi musim peceklik pun, musim panas Allah berikan hujan buat dia. Maka perlu difahami teman-teman. Saya tutup dengan kisah ini. Ada seseorang di Saudi, kisah nyata. Dia buka toko selimut. Selimut ini mahal-mahal. Kalau saya tidak salah, dalam kisah itu dikatakan sekitar 100 rial ke atas lah, atau 200 rial ke atas harga selimutnya. Ada satu orang miskin masuk. Dia tidak tahu tentang harga selimut situ. Dia bawa uang 100 rial saja. Kalau kita mungkin 350 ribu uang. Toko ini kalau tidak salah 250 rial satu selimut. Harganya paling murah. Sampai ke atas, jadi 1 jutaan ke atas. Memang toko mewah gitu. Datanglah orang ini, langsung dia dengan polosnya mengatakan kepada pegawai-pegawai yang ada di situ, saya mau beli selimut, saya butuh 4 selimut. Buat saya, buat istri saya, buat anak saya 2 orang. Musim dingin, uang saya 100 real. Ada enggak selimut bisa dapat 100 real 4? Maka pegawai-pegawai situ langsung mengatakan tidak ada. Tapi sebelum mereka sebutkan harga-harga selimut di situ, pemilik dari tempat ini datang lalu mengatakan, kasih isyarat pegawainya biar saya yang layani. Lalu dia bilang sama pegawainya, dia bilang sama orang itu, bapak mau cari apa? Kalau bahasa kita ya, mau cari apa Syekh? Ditanya. Syekh itu orang Arab kalau mengatakan bisa orang yang kaya raya, bisa orang yang tua, bisa orang yang alim, tergantung keadaannya. Jadi tidak selamanya Syekh itu berarti orang alim, ya. Maka dikatakan Syekh itu orang tua juga, ya. Biasa orang Arab itu kalau masih muda, lalu dia jalan agak pincang, teman-temannya olok mengatakan, kamu ini seperti Syekh. Lalu keluar pepatah bahasa Arab, lastu bi syekhi innama syekhu ladzi yadubbu dabiba. Aku bukan orang tua, tetapi orang tua itu yang menarik badannya dengan tongkatnya. Dipanggillah, ada apa Syekh? Syekh ini kayak orang tua gitu kan, dihormati. Dia bilang, saya mau beli selimut 4, tapi saya punya 100 real saja, nggak ada uang lagi. Saya punya, mau beli ini. Ada nggak selimut? Kata yang punya toko, ada. Silakan ambil selimut yang Anda suka. Hampir selimut sini mana saja pilih, silakan. Orang ini tidak tahu tentang harga berapa selimut tersebut. Lalu dia pilihlah selimut-selimut di situ sepuasnya. Mungkin ada yang di 150 real, ada yang lebih daripada itu, mungkin sudah sampai ribuan real. Diambillah sama dia. Lalu pemilik toko yang tunggu di kasir. Orang ini nggak tahu kalau ini pemilik tokonya. Pada saat bayar di kasir, diberikanlah, diterima 100 real, dikasihlah semua selimut. Lalu orang itu pergi. Dengan gembira dia pergi bawa selimut. Dia tidak tahu harganya ini selimut. Waktu sudah pergi, si pemilik toko panggil semua pegawainya, lalu dia katakan, pasti ada hal-hal yang kalian ingin tanyakan. Kata mereka, iya, kami ingin tanya, bagaimana Anda bisa jual selimut yang minimal harga 250 real, 1, Anda jual 100 real 4, gitu kan? Apalagi dia bisa ambil selimut yang lebih mahal daripada itu. Kata dia, tadi itu yang datang, saudara kita muslim, dan kita tahu dia butuh, maka kasih kebutuhannya. Lalu salah satu pegawai bilang, tapi kenapa Anda tidak kasih gratis saja? Kenapa Anda masih ambil uangnya? Kata dia, bedakan, ini kalimat penting ya, bedakan antara orang datang minta dengan orang mau beli. Kalau orang minta, kita kasih. Tapi karena dia mau beli, biarkan dia keluar dari toko ini dalam keadaan mulia.
Biasakan itu dilakukan, ya, dengan kebaikan-kebaikan ini. Dan insya Allah akan lebih jauh nanti kita akan bahas biidnillah bahasan selanjutnya. Mungkin di Pekanbaru nanti insya Allah nanti malam tentang masalah kaya dengan bersedekah, gitu kan. Itu akan panjang sekali dan banyak sekali dalil-dalil syar'i dan juga contoh-contoh bagaimana sedekah itu memang pangkal kekayaan. Dan tidak usah pakai resep yang lain. Tidak usah tunggu juga kapan kaya raya baru kemudian bersedekah. Akan ada dengan sendirinya. Kapan kita mulai berikan sekarang, maka akan kita dapatkan langsung hari itu atau besoknya. Dan Allah menjanjikan satu pahala akan dibalas menjadi 10 kali lipat. Itu minimal tentunya.